Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rusul wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahum ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana fil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita muliakan Tuan Guru Yanur, dan yang kita muliakan wabil khusus sahibul majlis Haji Tomat. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita yang mulia, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Perhatikanlah, satu-satunya jalan supaya hati kita tenang, supaya pikiran kita lapang, jalannya selalu kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kebanyakan manusia ini gelisah, kada tenang, padahal rumah gonol jenisi, kau membol gonol ya kan, mobil banyak bisi, sampai bisi bini gonol-gonol, segala-galanya gonol-gonol, tapi kada tenang, kada gelisah. Tambah duit, tambah pening,
tambah kaya, tambah gelisah. Apa penyebabnya? Akibat kita lupa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat manusia ini lupa, lengah, perlu kita obati. Jalan mengobati supaya bisa ingat, kita ke majelis. Alhamdulillah ini majelis yang biasa ya kak. Mudah-mudahan kita semua dapat pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita bermajelis, berkumpul, tentu di majelis itu ada ulama-ulama yang soleh, ulama yang hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu menghadap kepada Allah. Kita ambillah barokahnya. Tentu di majelis ini ada yang kaya, yang sosial, yang mana hasil usahanya, hasil apapun untuk agama. Semacam Haji Tomat ini ya kah, Sugihron Tomat ya kah. Alhamdulillah niatnya untuk agama. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kekayaannya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebat kedudukannya. Tentu di majelis ini ada yang susah, tapi inya kuat pandangan hatinya kepada Allah. Bahuma kuning manihnya kada berhasil, susah. Bakobon kada berhasil, badagang kada hasil, susah. Tapi inya senyum ya. Ini sudah ketentuan Allah. Kalau yang susah ini badatang, pembinaan kada mau ya kak. Indah bahaya susah ya kak. Nah, padahal segala-galanya dikasih Tuhan lebih dari yang lain. Tapi inya adalah selalu sabarlah, ingimbolah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orangnya hebat kedudukannya di sisi Allah. Kita ambil barokahnya ya. Kita dipesani oleh guru-guru kita, apabila kita mengumpul semacam ini, niatkan mengambil berkah. Imam Ghazali menghimbau kepada kita, apabila kita sedang mengumpul-kumpul dalam kebaikan, tanamkanlah kita mengambil berkah. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau selalu berdoa, Allahumma silna bima yusiluna ilaik, wajma'na bima yajma'una alaik. Ya Allah, engkau hubungkanlah ulun dengan golongan yang sudah hatinya yang hubung kepada pian. Ya Allah, pian kumpulkanlah ulun dengan golongan-golongan yang hatinya sudah mengumpul kepada engkau. Nah, ini adalah luar biasa. Apabila niat kita semacam itu, pasti kita akan dapat barokah. Apa itu barokah? Bertambah-tambah kebaikan. Suka kita ibadah, suka kita menghadap, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam majelis semacam ini, ambil kesempatan berdoa. Ijabah berkumpul. Apabila umat Islam berkumpul 40 ikung, ada seikung nang diangkat Tuhan jadi wali waktu itu ya kan. Apabila 2 kali 40, 2 ikung nang jadi wali. Ini berapa kali 40? Nah, bisa nang mangantok tuh jadi wali ya kah? Bisa nang di jalan itu jadi wali ya kah? Sebab berkumpul umat Islam adalah membawa rahmat, mengundang kebaikan.
Apakah lagi di majelis ini dibaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca ilmu. Ilmu ini menyambung, diambil dari guru kepada guru sampai ke Rasulullah. Ini sebuah nikmat yang patut kita syukurilah. Maka majelis semacam ini adalah mendatangkan keberkahan usaha kita, mendatangkan kebaikan di rumah tangga kita. Tinggal kita berdoa mudahan bisa ikhlas, mudahan bisa istiqomah. Kata ulama, apabila majlis itu dibaca amalan ditambah lagi dibaca ilmu, ini sudah pas, munasabah, sesuai ya. Kalau hanya amalan jadi baca, ilmu kada dibaca, nah ini bisa salah, bisa kalimpatan, bisa luput. Nah jadi harus kita nih hidup ada punya ilmu, hidup mesti ada punya bimbingan. Apabila tidak ada ilmu, tidak ada bimbingan, jelas kita sesat, jelas kita kada beruntung ya. Dan masuk ini majelis setiap bulan membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Nanti sama majelisnya lawan di majelis ulun. Ulun setiap bulan mengadakan majelis juga membaca manaqib Sayyidah Khadijah, menghauli ulama-ulama, wali-wali yang meninggalnya di bulan itu ya. Alhamdulillah banyak jamaah Kapuas datang kepada kita, Tamban, Anjing datangannya. Sama-sama kita niat berkumpul untuk kebaikan, untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Sayyidah Khadijah? Adalah salah satu bini Nabi. Semua bini Nabi itu hakikatnya mama kita. Kita bisi mama harus kita cintai, harus kita muliakan. Allah Ta'ala mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa Rasulullah itu nang lebih kita utamakan dari yang lain, lebih kita cintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai diri kita. Karena Rasulullah ini kedudukannya pembawa rahmat, pembawa nikmat. Dengan ilmu yang disampaikan Nabi kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita menjadi umat Nabi yang pandai menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keyakinan orang nang beriman, apapun yang dilakukan oleh umat Nabi melihat, Nabi menyaksikan. Kata Al-Habib Ali Sohibil Maulid, salah satu jalan kita menyenangkan Rasulullah, kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Wa azwajuhu ummahatuhum, semua bini Nabi adalah mama kita. Apabila bini Nabi itu mama kita, jelas Rasulullah itu abah kita, abah rohani kita. Jadi kita ini banyak misi abah. Ada abul jasad Nabi Adam, ada abah agama Nabi Ibrahim, ada abah rohani kita adalah Rasulullah, ada juga abah min Tuhan, ada juga abah nang di rumah, ada juga guru itu abah kita ya. Rasulullah selalu memuji-muji lawan Sayyidah Khadijah. Apa keistimewaannya Sayyidah Khadijah? Sehingga kata Nabi, wa khairun nisaiha Khadijah, babinian yang paling baik seduniaan adalah Khadijah ya Nabi.
Nah jadi kita bisa bini itu dipuji, jangan dicaci. Apa aja bini itu kena kempes. Apa aja bininya itu kada tapi hapok lagi. Nah jangan. Nah dipuji bini, sambungnya ini bini ini ada kenikmatan, ada kebaikan. Nabi memuji lawan bini. Sebab di dalam dirinya Sayyidah Khadijah banyak keistimewaan. Nah jadi kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia setia, masing-masing kita melihat kelebihan bini. Bini kita lihat kelebihannya, si bini melihat kelebihan lakinya. Insya Allah kayak apapun Tuhannya, kayak anumnya ya kan. Sebab berpuji-pujian. Nah biniku tuh hebat, tahan menyandang. Nah, ya kan. Lakiku tuh hebat, tahan menggutak. Nah, lihatlah kelebihannya, lihatlah keutamaannya. Setiap makhluk ada punya kelebihan. Tentu Nabi memuji Sayyidah Khadijah, salah satunya kuat keimanannya, kuat keyakinannya, kuat kepercayaannya dengan Rasulullah. Rasulullah ini adalah sebagai utusan Allah, sebagai pembawa rahmat. Melihat khususiyat Nabi. Nah kayak itu juga kita terdapat ulama, lihatlah kelebihannya, lihatlah khususiyatnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain itu melihat khususiyatnya Nabi. Adapun Abu Jahal, abahnya bungul, ya. Abu Lahab itu melihat basariyahnya. Oh ya Abu Lahab ini kemanakan kok? Balik kemanakan ya? Kadang melihat di belakangnya ini Rasulullah. Lalu menghina lawan Nabi, lalu sampai hendak membunuh lawan Nabi. Nah Sayyidah Khadijah dipuji-puji Nabi. Sebab sifatnya, akhlaknya luar biasa. Sehingga aja Nabi babinian yang paling baik adalah Sayyidah Khadijah. Imannya luar biasa. Sayyidah Khadijah selalu menemani Rasulullah. Tatkala payah, tatkala senang, tatkala susah, tatkala nyaman, kada bisa memisah. Lamun di zaman kita babiniannya ayang-ayang lawan laki, waktu laki kancang. Atasnya kancang, bawahnya kancang, lawan panjang-panjang ayah kah? Ayang, sayang. Bah sudah anak seikung dua ikung bangsat bungul aja ya kah? Itu namanya cintanya, kawinnya kada karena Allah. Dalam khutbah nikah disebutkan innallaha la yuhibbul lawakin walal lawaqat. Allah Ta'ala kada katiju lawan lelakian yang kawin cuma hendak merasai. Kayak baca rasa apa itu ya kan? Babinian kayak itu juga laki kayak banyak rasa pentol itu ya kan. Nah Allah Ta'ala kata ketipu. Tentu kita kawin menyenangkan Rasulullah, kita kawin menambah umat Rasulullah. Jangan tujuan nafsu ya kan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau perkataannya sangat baik. Kada pernah Sayyidah Khadijah itu mengatakan satu kalimat yang menyedihkan Rasulullah. Nah, jadi kita berumah tangga, balaki babini ada hak, ada tugas, ada kewajiban. Bini ada kewajiban lawan laki, laki pun ada kewajiban lawan bini. Maka di sini nang banyak kita salah ya kah? Banyak dosa. Dosa lawan bini, dosa lawan laki, dosa lawan anak. Almarhum Datu Ulun Datu Kasful, beliau orang alim mengamalkan lawan ilmu. Batuntung bersembahyangan laki bini bersalaman sini.
Aku minta ampun habis-habis. Nang bini pun minta ampun juga habis-habis. Tentu kita tuh ada mengecewakan bini, ada mengecewakan laki. Harus kita selesaikan supaya matinya nyaman, supaya matinya husnul khotimah. Apabila kita ada dosa lawan manusia, dosa lawan makhluk, ini sulit hendak mati untuk mencapai husnul khotimah. Ada lo kisah babinian hendak mati ya kak, dibacakan lakinya la ilaha illallah. Apa jawaban bini? Buka. Kadang menjawab kalimat la ilaha illallah. Kenapa dia laki bini kadang membaca la ilallah? Jawabannya hanya buka. Nah, kalau mamai kami kapanasan kahumapan, buka jendela, buka pintu. Kalau sini kapanasan dibuka segala-galanya yang tertutup, bacakan lagi la ilaha illallah. Buka jiwa ya. Lalu coba bang bukalah lagi nang terkunci, apapun nang tertutup buka. Kata bacaannya, jawabannya buka. Kalau dia laki, kalau bini ini hendak membuka tetap ucapannya buka. Setelah 3 kali berucap bini buka, lalu si laki ini dapat ilham. Maksud ucapan bini ku buka artinya buka pintu maaf. Lalu laki berucap, ya Allah, ulun berkumpulon bini sekian tahun, pastinya ada salah. Ulun pun ada salah, semua kesalahannya ulun ampun. Setelah laki membuka pintu kemaafan untuk bininya, maka bininya mudah membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini ampunan, berpuji-pujian. Jangan sampai bercucu bakalah hijau ya lah. Pasien cucu supan. Ulun bisa dialangi cucu siapakah belang, ulun je minta banyak. Kesan napa, kesan nini bakal hilang kai dia kan. Nah, maka nininya mengaji di wadah pian ya kan. Nah, jadi cucu ini supan juga ya kan. Melihat kai bakal lahir. Adanya Tuhan doa, makasih sayang kayak bini antum dia kayak kawa. Nah, jadi kita harus berampunan, bermaafan supaya kita di hadapan Allah jangan tuntut betul. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, keistimewaannya, kelebihannya mendapat titipan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat titipan salam daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ini kada gampangan. Allah berkirim salam, malaikat adalah berkirim salam. Tentu beliau ini orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Khadijah adalah sangat dicintai Nabi. Aku jadi Nabi sangat cinta lawan Khadijah, dan aku mencintai siapa yang mencintai Sayyidah Khadijah. Mudahan pada ini malam kita termasuk dalam golong yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah orang mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Ulun sudah mencoba, ulun sudah dalam ujian. Alhamdulillah selama ulun mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah, ulun kada bisa kesulitan duit. Nah, paling-paling kesulitan makan ayam, makan iwak, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita cinta dengan kekasih-kekasih Allah, menjadi pegawai Tuhan. Apabila menjadi pegawai Tuhan, jelas
gajinya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang paling mudah di zaman kita ini jalan mahabbah. Mahabbatun Nabi, mahabbatul awliya. Disebutkan oleh ulama, kalau kita cinta dengan Nabi, cinta lawan wali, kita mendapat kapal keselamatan, sufunun najat, kapal untuk keselamatan itu kita mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita cinta lawan wali harus ada bukti ya. Salah satu tanda bukti kita betul cinta dengan kekasih-kekasih Allah, kita ikuti akhlaknya, kita ikutilah perbuatannya. Apa kehebatannya Sayyidah Khadijah? Semua kekayaannya, semua hartanya dikasihkan kepada Nabi. Sebab Nabi ini nang tahu untuk keperluan agama. Dalam kitab Nasuhul Ibad kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalau kita berduit, duit kita nang lebih daripada keperluan, bagus kita kasihkan kepada ulama. Sam ulama ini apabila kita kasih duit, ini gasan agama, gasan majelis, gasan kepentingan umat-umat Rasulullah. Tapi lamun kita berduit, kita kasih duit ini kepada pula kita nang susah. Kadang-kadang duit nang kita kasih dibawanya melempok, ya lah. Tukang melempok dicium, mahaya babini ampat. Pada saya belum ya lah. Lah salah ini gunakan, malah akibat kita kasih duit digunakannya maksiat, kita dapat dosanya. Lebih baik kita sumbangkan kekayaan kita, harta kita kepada orang nang soleh, nang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyidah Khadijah menyumbangkan hartanya, kekayaannya kepada Rasulullah, sehingga usaha beliau meningkat, sehingga usaha beliau bertambah-tambah barokah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan beberapa macam ijazah. Itu ada kitabnya ya kan. Nah, itu ada di situ ijazah membaca maulid, ijazah membaca burdah, ijazah membaca dalail. Melewat beberapa ulama yang kita ambil itu ijazah. Apa hikmahnya itu ijazah? Istilah bahasa kita ijazah itu kita minta bimbingan. Apabila kita minta bimbing, ada yang membimbing, insya Allah kita selamat. Dan kita mengambil ijazah kepada ulama, sebab kita berijazah itu mengumpul dengan orang baik, mudahan kita bisa jadi baik. Yakin ulama-ulama yang ada di dalam ini sanad ijazah, beliau memberi syafaat, akan menolong, akan memandang. Apabila beliau itu memandang kepada kita, menadrah kepada kita, sehingga kita dirubah Tuhan menjadi baik. Termasuk di situ ada ijazah membaca Al-Quran. Nah, ini sifatnya bacaan. Apabila bacaan harus betul bacaannya. Ini membaca maulid salah baca, nah habang lagunya sekali membaca walau kon terpaksa, nah habis maknanya lain ya kah? Habis maknanya Allah akibat bacaannya salah. Bisa juga banglah nang salah baca ini gugup, kada bisa membaca di hadapan orang banyak. Apabila gugup yang bisa salah ya lah, kada terbiasa. Sampai kita nikah kada terbiasa berhadapan oleh pengulu. Dia pengulu ikam aku kawin akan lawan si anu, anak si anu, maknya si anu. Sekali menjawab ulun dek imam menikahi pian pengulu
bangsat jep mulo. Nah, akibat kada talatih, kada terbiasa. Nah, mudah-mudahan kita ini terbiasa beramal-amal kebaikan, terbiasa beribadat. Kayak apa supaya beribadah ini terbiasa? Harus dipaksa, harus dibiasakan. Mesti apa aja, mesti diawali dengan sabar lah. Jangan beramal beribadat harus dipaksa. Kawin aja malam panambahin kin supan ya kan, sabar ya kan. Nah pasti ngalih dulu kayak apa aja memulai. Nah ya kan, kayak juga amal beribadat pasti sulit, pasti ngalih. Nang penting ada kemauan. Pada Habib Abdullah Al-Haddad, apabila kita tuh ada kemauan untuk baik, insya Allah ada jalannya. Apabila Allah menghendaki kita husnul khatimah, kita jalannya duduk di majlis ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah ini tuh mendapat kebaikan. Dikehendaki mendapat kebaikan itu adalah husnul khatimah. Inya suka duduk di majlis memahami ilmu agama. Nah jadi sebagai ijazah di dalam itu kitab, nah kita baca Fatihah, ayat kursi dan salawat kamilah, termasuk kita baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Nah kita baca sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Kepada semua ini jamaah beberapa ijazah yang mana kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Rasulullah, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Ulun terima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini majelis kita kasih namanya dengan sama dengan nama majelis ulun Raudatul Anwar. Nah, mudah-mudahan ini majelis mendapat pandangan Rasulullah, pandangan Datuk Kasful, dan mendapat pandangan Guru Sekumpul. Nah, majelis ulun itu dinamai dengan majelis Raudatul Anwar itu almarhum Guru Sekumpul yang maulahkan. Dahulu ulun mulah musalla ya kah sudah tuntung baelang ka Sekumpul. Ya sidin namai dengan nama Datuk Ikam di sini. Kalau ulun tambahi di awalnya dengan Raudhah. Raudhah itu mengambil Raudhah nang di Madinah. Al-Anwar itu mengambil nama Datuk Kasful yang mananya dapat cahaya yang melewat cahaya-cahaya ulama ya ilmu sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini majelis selalu mendapat pandangan aulia wassolihin. Mudah-mudahan ini majelis tambah barokah. Amin ya rabbal alamin.